Nah, akan lanjut ke bagian yang ketiga, ini terkait dengan AI tools yang dipakai, terutama dalam konteks akademi dan juga dalam dunia pendidikan. Ini memang kita lebih banyak fokus ke bagian video, kalau tadi tim SR lebih banyak ke bagian grafis, ini akademi lebih banyak ke bagian video, yaitu ada CapCut dan juga Pictory AI. Untuk sebagai landasannya itu untuk CapCut ada di berbagai platform. Yang ini adalah untuk platform web. Lalu selanjutnya ini adalah dalam bentuk desktopnya. Jadi Bapak Ibu bisa membuka di CapCut.com ataupun bisa mendownloadnya di Play Store ataupun nanti ada di bagian desktopnya gitu. Jadi berkunjung saja ke CapCut.com. Nah, ini adalah tampilan untuk yang di versi mobile-nya. Memang dari segi CapCut sendiri ada dua pilihan. Itu yang pertama itu ini terkait yang berbayar ataupun yang tidak. Dan yang berbayar memang sebenarnya kalau ditanya apakah lebih baik berbayar atau enggak itu tergantung kebutuhannya gitu. Karena kalau kita lihat di sini, ini yang versi CapCut Pro itu memang bisa unlock semua pro fitur ataupun material gitu, bahan-bahan yang ada. Juga dari segi kapasitas lebih banyak 100 giga karena kalau yang versi gratis itu hanya 10 giga dan itu sistemnya cloud jadi barengan gitu untuk satu akun. Tapi di sini adalah salah satu contohnya, salah satu contoh di mana ketika kita bisa unlock versi Pro gitu. Di bagian bawah kalau Bapak Ibu lihat, sebentar, itu ada tulisan Pro. Jadi beberapa 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 transisi ataupun yang lain sebagainya itu memang eh, nggak akan terbuka kalau itu kita nggak versi Pro. Dan yang kedua yang pernah saya temui juga memang versi Pro itu ada di bagian ini kan ini untuk yang desktop itu di bagian caption exporting itu nggak bisa. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan perlu untuk ngedit subtitle itu misalkan mau masukin dari yang udah kita buat ke dalam CapCut itu nggak bisa gitu. Jadi harus aktifin versi Pro bukan hanya untuk download format TXT-nya aja ataupun SRT-nya, tapi itu juga untuk memasukkannya itu nggak bisa. Jadi memang perlu beberapa pemikiran dan analisa gitu versi-versi Pro ataupun versi berbayar ataupun versi gratis itu tinggal disesuaikan. Dan yang kedua itu terkait dengan Pictory AI, ini memang cukup banyak yang bisa digunakan. Nanti bisa langsung saja berkunjung ke pictory.ai. Dan di sini salah satu contohnya menarik untuk saya karena ini cukup user friendly gitu. Maksudnya untuk orang yang awam pun bisa untuk melakukan ini karena di bagian kiri itu ada tab untuk Bapak Ibu bisa melakukan editing langsung. Jadi kayak di Canva pun bisa, di CapCut pun bisa, dan di Pictory AI pun bisa. Jadi mau ganti visualnya, misalkan ini kan langsung generate dari AI-nya. Misalkan dari visualnya ingin dilakukan perubahan itu bisa, ataupun audio atau back sound-nya bisa mau diganti pun bisa. Jadi memang lagi-lagi balik lagi apakah Bapak Ibu ingin yang versi berbayar atau yang gratis itu tergantung kebutuhan. Dan bersyukurnya adalah Pictory AI membuat free trial gitu. Jadi kalau yang mau berbayar itu bisa nyoba dulu lah tidaknya nyoba untuk beberapa hari itu nanti bisa dicoba kalau misalkan pengen adalah detailnya dan ini adalah contohnya yang sudah pernah dilakukan untuk unhack. Saya akan cepat saja. Jadi kita mengkurasi berdasarkan dengan kategorinya. Lalu setelah itu di dalamnya pun kita lakukan. Jadi konsep microlearning kan bukan hanya satu format video tok udah selesai gitu, tapi enggak. Kita buatkan juga kita bahasnya itu derivatifnya gitu, produk turunannya. Dari misalkan dari yang transkrip utuh kita buat derivatifnya menjadi transkrip per bagian atau bisa juga jadi artikel. Dan untuk contoh yang kedua ini juga sudah dilakukan dengan mengcombine yang awalnya dari Canva, lalu diedit dengan CapCut, lalu diposting ke dalam Instagram.